Baik, sebelum ibadah kita mulai, akan ada beberapa penekanan warta. Untuk yang pertama, untuk persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan pemanggilan pendeta, dapat dikumpulkan kemudian diserahkan ke kantor gereja, ataupun ditransfer melalui nomor rekening seperti yang telah diinformasikan. Adapun yang kedua, gereja telah membuka penggalangan dana untuk jemaat GKJ Ungaran yang terdampak pandemi virus COVID-19 yang ingin berpartisipasi, mohon transfer ke nomor rekening yang tertera atau ke kantor gereja diserahkan kepada Saudara Duta Lumati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita sejenak memasuki saat hening. Saat hening mulai. Saat hening cukup. Memasuki Minggu Paskah kedua ini, marilah kita masuk ke hadirat-Nya, seraya kita memuji kemuliaan nama-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama dan yang keempat. Jemaat milik Tuhan, kebaktian Minggu Paskah kedua ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Paskah kedua. Tema ibadah hari Minggu ini adalah Aku percaya, maka aku bersaksi, dengan tujuan agar jemaat memperteguh imannya kepada Kristus yang bangkit, serta menyadari panggilan Kristus untuk menjalankan peran sebagai saksi. Tuhanku
Jemaat milik Tuhan, marilah pada hari ini kita mendengar pembacaan hukum Tuhan yang kali ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian hukum Tuhan, yaitu hukum kasih bagi kita semua. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat milik Tuhan, hukum Tuhan telah diperdengarkan kembali kepada kita semua. Kita diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bila kasih itu hidup dalam diri kita, kita akan dapat melakukan seperti tema hari ini, aku percaya maka aku bersaksi. Semakin besar rasa kasih kita pada Tuhan dan sesama, semakin besar pula rasa percaya dan niat tekad kita untuk bersaksi kepada sesama. Namun semakin kecil kasih kita, rasa percaya kita pun akan semakin kecil, dan tekad kita untuk menyampaikan kasih itu kepada sesama pun akan kecil. Kita diajak untuk berefleksi, merenung dari hukum ini. Apakah kasih itu hidup dengan baik dalam diri kita ataukah tidak? Karena itu, mari kita hening sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hening kita menyadari bahwa kita telah gagal melakukan kasih. Karena itu, setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan anugerah kepada kita semua. Marilah kita menerima berita anugerah yang kali ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kristus sudi menebus
Jemaat milik Tuhan, sekarang saatnya pewartaan sabda dilayankan agar kita dapat membacanya dengan baik, benar, dan dapat merenungkan, menghayati dengan benar pula. Marilah kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita semua dimampukan membaca dan menghayati dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu dan menghayatinya. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu ke atas kami, mengurapi kami satu persatu, dan membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, sungguh-sungguh menyapa kami, dan kami merasakan perjumpaan denganmu. Tuhan Allah, nyatakanlah firman-Mu kepada kami semua, sebab kami siap menerimanya. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 31. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 31. Demikian bacaan Injil. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Jemaat milik Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan tema ibadah dan khotbah kita pada hari ini, aku percaya maka aku bersaksi. Ada sebuah pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, di masa sekarang ini, bagaimana kita harus bersaksi membuktikan bahwa Yesus itu bangkit? Kira-kira bagaimana jawaban yang harus kita berikan? Kita harus memberikan bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Ada orang yang berusaha untuk menunjukkan bukti itu dengan menunjukkan data-data Yesus bangkit begini dan begitu secara historis. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa tidak ada bukti yang kuat Yesus itu bangkit. Karena tidak ada orang yang melihat Yesus itu bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri pun tidak melihat Yesus itu bangkit. Maria dan perempuan-perempuan yang lain ketika datang ke kubur tidak melihat Yesus itu bangkit. Hanya melihat kubur itu kosong karena Yesus telah pergi. Kalau ingin data bagaimana Yesus itu bangkit, kita menggunakannya dan kita jelaskan kepada orang, ya kita hanya mengatakan kuburnya kosong. Hanya itu data yang kuat yang dapat kita temukan dalam kitab suci. Kuburnya kosong, Yesus sudah tidak ada di situ. Lalu bagaimana sekarang kita harus menjelaskan, membuat orang-orang lain yakin bahwa Yesus itu bangkit? Ini perkara yang sulit dan tidak mudah untuk kita jelaskan bagaimana Yesus bangkit, karena data pendukung yang kuat itu tidak ada. Hanya ada tertulis dalam kitab suci, itu pun datanya tidak berlimpah. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama dengan Thomas, ketika diberitahu bahwa Yesus telah bangkit, Thomas pun juga ragu-ragu, tidak percaya apa betul Tuhan itu bangkit. Maka dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung dan tangan kaki, aku tidak percaya. Orang terdekat dengan Tuhan Yesus sendiri pun tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Sebenarnya Thomas dan murid-murid yang lain pun sama dalam hal percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada para murid, pasti murid-murid yang lain tidak percaya. Hanya karena Tuhan datang mengucap salam, mereka melihat 11 murid yang lain percaya. Kebetulan Thomas tidak hadir. Maka ketika diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa Tuhan bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas butuh bukti bahwa Yesus itu bangkit. Maka pada hari ke-8, hari seminggu setelah itu, ketika mereka berkumpul lagi di Yerusalem, di tempat yang tertutup, di tempat yang rapat, terkunci, Tuhan datang menampakkan diri lagi dan menyapa. Di situ baru Thomas percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang membutuhkan bukti fisik tentang Yesus yang bangkit. Murid-murid pun demikian. Kita pada zaman ini pun juga banyak orang yang membutuhkan bukti fisik, bukti otentik bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi tampaknya di zaman ini, di zaman yang sudah lebih dari 2000 tahun itu, tidak mungkin kita menemukan bukti otentik bahwa Tuhan itu bangkit. Maka yang diperlukan adalah hanya iman, hanya percaya. Percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena kita tidak memiliki bukti apapun. Di zaman itu, ketika Tuhan masih bersama dengan para murid, ya, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Mereka punya bukti yang jelas, bukti fisik, kebersamaan dengan Tuhan Yesus.
Tapi ketika Tuhan mati, kemudian bangkit, kita juga mengetahui bahwa pertemuan antara Tuhan Yesus dengan para murid itu tidak lagi seperti semula. Setiap saat, setiap waktu, kapanpun bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan bangkit, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu tidak terjadi terus-menerus. Jarang-jarang, sekali-sekali, seminggu sekali. Itu pun kalau Tuhan mau menampakkan diri kepada mereka. Kalau tidak, ya tidak pernah lagi terdapat perjumpaan. Jadi ada waktu 40 hari setelah dia bangkit, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya, tapi tidak setiap hari. Nah, dalam situasi seperti itu, iman percaya tidak lagi harus sama seperti ketika masih bersama dengan Tuhan Yesus yang membutuhkan perjumpaan langsung. Yang diperlukan ketika Tuhan memperlihatkan diri dengan jarang itu adalah iman percaya. Maka Tuhan Yesus dalam firman yang tadi kita baca mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ketika Tuhan tidak lagi setiap hari menampakkan diri, Tuhan mengharapkan murid-murid itu meskipun tidak melihat namun percaya. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Termasuk zaman sekarang ini, meskipun kita tidak punya bukti kuat, tidak bisa melihat sendiri Tuhan itu bangkit, Tuhan akan mengatakan kepada kita, berbahagialah kita yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi ada bedanya, percaya ketika Tuhan masih ada dan sering-sering bertemu, dan percaya ketika Tuhan tidak lagi terlihat dan jarang menampakkan dirinya kepada kita. Tuhan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, percaya jenis ini adalah percaya yang harus diterima sepenuhnya. Artinya tidak perlu argumentasi, tidak perlu bukti, hanya diimani. Percaya bahwa Yesus itu bangkit, percaya bahwa Yesus itu sudah mengalahkan maut, ia bangkit dari kematian. Tidak perlu argumentasi apapun, diterima seperti itu adanya. Itulah yang namanya iman. Iman itu tidak pernah mempertanyakan, apa betul ya Tuhan bangkit? Tanggal berapa? Jam berapa? Buktinya mana? Orang yang beriman, orang yang percaya itu tidak membutuhkan argumentasi apapun. Percaya seperti ini adalah percaya yang tanpa syarat, hanya percaya. Beda dengan bentuk percaya Thomas yang harus melihat dulu, membuktikan dulu bahwa Tuhan itu bangkit. Percaya jenis ini yang sekarang kita imani adalah percaya yang harus diterima begitu saja, karena tidak ada bukti yang jelas yang dapat kita lihat. Tapi itulah namanya iman, itulah yang namanya percaya. Kalau percaya itu kuat pada diri kita, sungguh-sungguh punya arti yang mendalam, maka seperti tema ini yang kita miliki bersama, aku percaya maka aku bersaksi. Jadi modalnya hanya percaya. Waktu kita menjelaskan kepada orang lain Yesus bangkit, kita tidak punya bukti yang seperti yang tadi kita gambarkan, tapi kita menyampaikan kebangkitan Tuhan ini memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan rasa damai, memberikan rasa tentram di hati. Kelihatan dalam sikap hidup kita, dan kita harus bersaksi untuk itu. Aku percaya, maka aku bersaksi. Jadi percaya, menerimanya seutuhnya, tanpa syarat, tanpa meminta argumentasi. Itu percaya yang diharapkan, yang dikatakan dalam firman ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti apa bentuk percaya yang model ini?
Sangat sederhana seperti ini contohnya. Di saat kita sedang mengalami pandemi COVID-19, biasanya kita itu sering mendapatkan berita, sering menerima informasi-informasi dari media sosial. Begitu berita itu kita terima, langsung di forward, langsung diteruskan kepada orang lain tanpa mempertanyakannya. Kita meneruskan kepada semua orang. Kalau kita dalam satu media sosial punya beberapa grup, langsung di forward ke semua grup. Nah, inilah model yang tadi kita gambarkan, percaya tapi tidak pernah melihat, tidak pernah membuktikan, tapi diterima, dibaca, kemudian diteruskan. Tidak pernah diteliti, ini benar apa tidak. Itu adalah model percaya tanpa pernah mengecek kebenarannya. Ini seperti ini sederhananya, bagaimana kita beriman, bagaimana kita percaya kepada kebangkitan Tuhan. Kita percaya, kemudian meneruskannya kepada semua orang yang lain. Bagaimana kita membuktikannya? Tidak bisa dibuktikan. Iman yang membuktikan itu. Lalu kalau kita bersaksi, tugas kita apa? Menceritakan kebangkitan Tuhan? Iya. Kita harus menyampaikan itu kepada semua orang. Tetapi perkara orang lain percaya, orang lain menerima, itu sudah di luar jangkauan kemampuan kita. Percaya orang lain akan menerima, orang lain akan sungguh-sungguh mengamininya dan mengimaninya. Tugas itu ada pada pundak Tuhan Allah sendiri. Roh Kudus yang akan bekerja. Tugas kita adalah bersaksi tentang kebangkitan itu, menyampaikan Yesus bangkit. Hanya itu yang harus kita kerjakan. Tidak harus sampai orang itu percaya, tidak harus sampai orang itu kemudian bertobat lalu dibaptis. Kalau itu yang kita jadikan sebagai tugas, maka tugas ini menjadi sesuatu yang amat berat. Tugas yang sungguh-sungguh mungkin bahkan tidak dapat kita lakukan. Karena targetnya, tujuan akhirnya adalah membuat orang lain bertobat dan dibaptis. Itu sulit. Dan itu hanya mungkin dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka tugas kita dengan iman percaya yang kita punya, bersaksi, namun juga sekaligus minta pertolongan Roh Kudus agar orang yang kita sampaikan berita kebangkitan itu dijamah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, sehingga dalam dirinya pun ia menerima berita sukacita itu dan dapat menerima keselamatan seperti yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah percaya, maka tugas kita adalah bersaksi. Mari kita menunaikan tugas itu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat, marilah kita menaikkan syafaat kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa, baik di bumi maupun di sorga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Karena itu kiranya Engkau berkenan mendengar syafaat kami saat ini. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau tahu bahwa saat ini bangsa kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam bangsa kami, dalam upaya kami mengatasi sakit penyakit tersebut. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka yang ada di garis depan, juru rawat, para dokter, dan semua yang lain yang ambil bagian
di garis depan untuk mengatasi sakit penyakit itu. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkati pula upaya kami bersama sebagai sebuah bangsa menemukan obat untuk pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati sehingga obat itu dapat diterapkan kepada masyarakat sehingga terbebas dari sakit penyakit. Berkati pula gereja Tuhan di berbagai tempat, juga secara khusus di GKJ Ungaran ini. Kiranya kami Engkau tolong agar dimampukan ambil bagian mengatasi mereka yang terdampak karena pandemi COVID ini. Kiranya upaya kami Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, sehingga yang terbaik dapat kami berikan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga dalam jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga meskipun kami ada di rumah, kami tetap dapat bekerja dengan baik. Kami tetap dapat membangun iman kami dengan baik bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Dan biarlah kebersamaan di rumah kami masing-masing menguatkan rasa cinta kasih kepada setiap anggota keluarga kami. Kami doakan anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Tuhan mampukan anak-anak kami menggunakan waktu libur ini belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat mereka masuk nanti, mereka tidak tertinggal dengan pelajaran yang harus mereka teruskan. Ya Allah, Bapa kami yang baik, saat ini kami juga ingin menaikkan doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada saat ini memberikan persembahan syukur dengan mendasari firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat mengucap syukur terima kasih Tuhan,
karena kasih-Mu Engkau telah memberkati kami semuanya, baik keluarga demi keluarga atau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang Engkau berikan kepada kami. Oh Bapa, pada saat yang indah ini kami hendak menghaturkan persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini yang kami kumpulkan pada saat ini, sehingga bisa membesarkan kerajaan-Mu dan untuk kami semuanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami, berilah hikmat makrifat kepadanya, sehingga apa yang kami kumpulkan ini benar-benar menjadi dupa harum di pelataran-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini akan Engkau berkati dari sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat milik Tuhan, melalui ibadah ini kita dapat menjadi semakin teguh dalam iman kepada Kristus yang bangkit. Juga sadar akan panggilan Kristus untuk menjalankan peran sebagai saksi. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikianlah ibadah pada minggu pagi hari ini telah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.